Iya, nggak salah dengar, Ustadz Abdul Somad udah murtad. Ustadz Abdul Somad memurtadkan dirinya sendiri. Wah, nggak bahaya tak? Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, viral Ustadz Abdul Somad menyatakan diri murtad, atau dengan kata lain memurtadkan dirinya sendiri. Wah, pasti rame nih. Apakah benar Ustadz Abdul Somad murtad? Sebelum kita menyaksikan videonya, berharap teman-teman menonton video ini sampai selesai, supaya saudara dan saya tidak gagal paham, dan berharap Anda mengomentari video ini harus dan benar-benar menyaksikan sampai selesai, supaya saudara memberikan komentar yang membangun, yang baik, yang mengedukasi, tidak menjelek-jelekkan, ya, dan tidak menghujat antara satu dengan yang lain. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang senantiasa mengajarkan kita untuk senantiasa tidak menjelek-jelekan, tidak merendah-rendahkan, dan tidak menghujat. Namun Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk senantiasa perkataan kita, ide kita, gagasan kita menjadi kasih karunia, atau dengan kata lain menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karenanya, inilah dia videonya yang berikut ini. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang Ustadz Abdul Somad, sang penghina Kristen yang gak ketangkep-tangkep dari dulu. Nah, apa yang saya mau bahas? Hari ini yang saya mau bahas bagaimana saya mendengar kabar bahwa Ustadz Abdul Somad ternyata udah murtad guys. Loh, iya, nggak salah dengar, Ustadz Abdul Somad udah murtad. Daripada kalian semuanya penasaran, oke, sekarang kita langsung nonton aja buktinya ya. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup berukun. Semoga turun rahmat dari Allahu Ahad, hingga hidup selamat. Dari video itu kita akhirnya tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ternyata merayakan ulang tahunnya bersama dengan istri pucuknya yang 19 tahun nih guys. Lebih pucuk dari istri saya, padahal saya lebih muda dari Ustadz Abdul Somad. Tapi itu bukan masalah lah. Bagaimana Ustadz Abdul Somad rayakan ulang tahun nih sama istri barunya. Dan ini kenapa menjadi bukti bahwa dirinya murtad? Ya teman-teman tahu sendirilah bahwa Ustadz Abdul Somad ini sendiri mengajarkan bahwa orang Islam itu tidak boleh merayakan ulang tahun. Barang siapa yang merayakan ulang tahun, maka dirinya murtad. Dan ini bukan opini saya, ini perkataan dari Ustadz Abdul Somad sendiri. Bahkan dia menyanyikan lagu begini, dirubah ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Kan versi orinya gitu. Tapi Ustadz Abdul Somad plesetin nih, lagunya jadi gini. Selamat murtad, selamat murtad. Kenapa? Karena orang yang merayakan ulang tahun menurut Ustadz Abdul Somad, dia sudah murtad. Lah ini dia merayakan sendiri hari ulang tahunnya bersama istrinya. Mungkin ya, istri baru itu berakibat kepada ajaran yang baru. Sebab yang tadinya lagu selamat ulang tahun dirubah jadi selamat murtad. Nah itu kafir.
Tapi kalau nadanya dirubah ke Arab-Araban nggak jadi kafir, guys. Seperti lagu tadi. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Nah, sama selamat ulang tahunnya, tapi dirubah ke Arab-Araban. Jadinya apa? Jadinya itu lagu nggak kafir, guys. Ya, tapi kita lihat sendirilah ajaran Ustadz Abdul Somad yang bagaimana beliau mengatakan orang yang rayakan ulang tahun itu orang murtad. Yang murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi, kerucut lancip. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya. Sambil tiup lilin. Nah, itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad. Selamat murtad. Topi maju. Hati-hati. Yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi. Man tashabbaha biqaumin. Siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum. Maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum. Nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Saya insya Allah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'thirat, ketika semua yang dikubur bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir, tengok sebelah kiri Ustadz Heyu Hendri Imam, tengok depan Ananda Muazzin tadi, tengok belakang Ananda Qori Ahmad Khairi. Alhamdulillah aku bangkit bersama jamaah Istiqomah. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, yang meniup lilin, bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Tadi minta apa nak? Laptop. Bulan depan maknya pula ulang tahun. Kau minta apa? Minta tas Gucci. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Jangan. Ustadz ni ceramah aja nih. Memangnya Ustadz munafik. Memang Ustadz tak pernah niup lilin? Pernah. Saya mengakui saya pernah. Kapan? Waktu mati lampu. Saya tinggal di Panam, mati lampu saya hidup kan. Begitu hidup lagi saya tiup. Tapi saya tak ada minta apa-apa. Anak Pak Ustadz emang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun. Ya kira-kira begitulah ya guys ya. Mungkin Ustadz Abdul Somad lain kali kalau mau mengajar sesuatu bisa dipertimbangkan sendiri. Jangan sampai mengajarkan A tapi dilakukan sendiri. Itu pernah terjadi di zaman Tuhan Yesus. Itu adalah orang-orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat keempat dikatakan mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang Farisi memberi ajaran A, bilang kepada umatnya jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Mereka sendiri nggak lakukan aturan itu. Nah itulah orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai pengajar teman-teman, sebaiknya kita mengajarkan sesuatu tapi kita juga melakukan ajaran itu. Jangan melarang selamat ulang tahun, merayakan ulang tahun, ternyata kita sendiri yang merayakan. Nah teman-teman, itulah dia video Ustadz Abdul Somad saat ia merayakan ulang tahunnya sendiri. Nah teman-teman, pernah Ustadz Abdul Somad ini
ia memplesetkan kalimat ucapan selamat ulang tahun menjadi selamat murtad. Selamat murtad. Ya, sekali lagi kita dengar ucapan Ustadz si pengucat salib ini berikut ini. Yang murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi, kerucut, lancip. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya, sambil tiup lilin. Nah itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi maju. Hati-hati. Yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Nah teman-teman, di sini Ustadz Abdul Somad melakukan atau memplesetkan kalimat ucapan selamat ulang tahun menjadi selamat murtad. Ya, bagi Ustadz Abdul Somad, orang yang merayakan ulang tahun, orang itu sudah murtad, ungkapnya. Nah teman-teman, saya melihat di dalam ucapan Ustadz Abdul Somad ini ada yang aneh. Yang anehnya, yang pertama, di sisi lain bagi Ustadz Abdul Somad, orang yang merayakan ulang tahun, orang itu sudah murtad. Namun di sisi lain juga Ustadz Abdul Somad merayakan ulang tahun, teman-teman, dengan versi bahasa Arab. Kalau kita melihat tadi, ia memplesetkan lalu ia tidak setuju dan tidak suka merayakan atau mengucapkan selamat ulang tahun, maka ketika ia merayakan hari ulang tahunnya, maka yang digunakan di sana mendadak menggunakan bahasa Arab dengan arti yang sama, yaitu selamat ulang tahun. Ya, jadi dengan demikian, saudara, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Ustadz Abdul Somad ini sudah memurtadkan dirinya sendiri dengan ucapannya sendiri. Maka saya mengatakan selamat memurtadkan dirimu sendiri, Pak Ustadz. Ia memakan omongannya sendiri. Lauk. Kita ketawa melihat orang-orang semacam ini ya. Masa otaknya di sisi lain ia anti dan tidak mau merayakan atau mengucapkan selamat ulang tahun. Namun dia juga memakan omongan sendiri. Ia merayakan ulang tahunnya sendiri. Tadi kita melihat di video yang ke depan tadi. Nah, dengan kata lain, Ustadz Abdul Somad ini ia menghatam kepalanya sendiri dengan omongannya sendiri. Kalau kalimat lain mengatakan, orang ini yang menjilat kembali ludah yang dia keluarkan sendiri. Yang menjilat ludah yang sudah dia keluarkan, ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Abdul Somad ini sama seperti kelakuan orang-orang Farisi yang dicatat di Alkitab. Orang Farisi itu, mereka mengajarkan umatnya, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Namun mereka sendiri tidak melakukan aturan itu. Ya, nah itulah orang Farisi. Ya. Dan orang ini mirip-mirip. Mirip-mirip
kelakunya seperti orang Farisi. Oleh sebab itu, saya menyatakan keselamatan hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ya, di luar Yesus Kristus keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di sana dikatakan, sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Filipi 2 ayat 9. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan memberikan atau mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Segala nama yang ada di alam semesta ini, segala makhluk, semuanya itu tunduk di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus, nama yang ilahi, nama yang berkuasa. Iblis tunduk dan gemetar terhadap nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.